menghadapi krisis, termasuk tadi agama yang nyaris tidak punya peran di dunia saat itu, maka yang diturunkan adalah konsep. Yang pertama adalah konsep tentang dari Al-Quran, hidayah, petunjuk. Karena ini yang kita yakini, yang kita pahami bahwa yang bisa mengubah perilaku orang secara umum adalah pengetahuan. Jadi orang itu akan bisa mudah diajak berubah ketika pengetahuannya di-upgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma habbib ilaina hubba nabiyyika wa ashabihil kiram. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liasatidatina wa liikhwana wa akhwatina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asalil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan sehat walafiat di Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan Ramadan yang tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya bisa kita maksimalkan, kita optimalkan, kita isi dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kajian kita hari ini masih di Sirah Nabawiyah yang kebetulan membahas tentang peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibaca dalam buku sejarah, buku sirah Nabi, setidaknya ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan yang menjadi titik tolak. Jadi kelahiran peradaban baru, kelahiran Islam. Dan juga sekaligus sebagai gambaran situasi krisis dunia saat itu. Jadi kalau di buku sirah ada 3 peristiwa itu, yang pertama adalah nuzulul Quran yang disebut dalam Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Krisis global yang terjadi pada masa Nabi, ya mungkin mirip-mirip dengan terjadi pada masa sekarang, bisa saja. Misalnya, jadi yang berkuasa pada masa Nabi itu ada 2 kekuasaan besar di dunia, Persia dan Romawi. Perang agama Samawi yang Allah turunkan nyaris sudah tidak terdengar. Jadi peran agama nyaris sudah terpinggirkan. Yang ada tinggal penguasa-penguasa raja. Dan itu yang menjadi musibah adalah jadi wilayah yang menjadi wilayahnya para nabi. Jadi yang perang itu Romawi sama Persia. Tapi perangnya di wilayah Jazirah Arab. Itu yang jadi seperti mirip-mirip sekarang, yang perang Amerika sama itu kan, tapi zona perangnya ada di dunia Islam. Jadi kan mirip-mirip aja. Jadi kekacauan global yang terjadi pada saat itu, jadi diceritakan misalnya ketika Nabi masih di Makkah, kalau Bapak Ibu baca surah Ar-Rum, sukanya bacanya ke-21 saja ya. Yang suka dituliskan Ar-Rum itu 21, wa min ayati an khalaqalakum. Coba baca awal ayatnya, awal surahnya itu kan. Ghulibatir Rum
fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Jadi di awal surah ceritakan Romawi kalah sama Persia. Tapi nanti tidak lama lagi dia akan menang melawan Persia. Nah, ada situasi global dan di wilayah Arab ya hanya jadi korban. Jadi korban. Maka untuk mengurai krisis ini Allah turunkan agama di Arab berupa Al-Quran yang memberikan kalau dalam surah Al-Baqarah itu kan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, diberikan petunjuk, guiding. Nah, ini yang juga perlu kita pelajari, bahwa menghadapi krisis termasuk tadi agama yang nyaris tidak punya peran di dunia saat itu, maka yang diturunkan adalah konsep. Yang pertama adalah konsep tentang dari Al-Quran, hidayah, petunjuk. Karena ini yang kita yakini, yang kita pahami bahwa yang bisa mengubah perilaku orang secara umum adalah pengetahuan. Jadi orang itu akan bisa mudah diajak berubah ketika pengetahuannya di-upgrade. Contohnya misalnya sering saya sampaikan, sebelum kita tahu bahwa gula darah kita tinggi, apa yang kita lakukan? Sebelum kita tahu, mungkin sembarangan saja, nggak disiplin. Tapi begitu kita tahu gula darah kita tinggi, apa yang kita lakukan? Berubah nggak? Sebelum kita tahu kolesterol kita itu tinggi, mungkin hidupnya juga akan nggak peduli. Tapi begitu sudah dapat hasil lab bahwa kolesterol kita tinggi, berubah kan? Karena pengetahuan yang diyakini itu akan bisa mengubah perilaku seseorang. Makanya yang diturunkan Al-Quran untuk mengubah bangsa Arab, bangsa ummi yang menjadi korban dari konflik global itu, sekarang dibikin menjadi bangsa yang berpengetahuan dengan turunnya Al-Quran. Jadi makanya di awal Al-Baqarah misalnya, bahwa orang yang beruntung itu adalah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah dan seterusnya itu kan. Kalau pengetahuan itu tidak diimani, ya nggak akan mengubah apa-apa. Memang ada pengetahuan nggak diimani, ada sih. Jadi kalau dalam bahasa Arab artinya kalau ilmu itu kan sesuatu yang diyakini. Tapi kalau bahasa Indonesia belum tentu. Ilmu itu belum tentu diyakini. Contohnya, mohon maaf ini kan, jadi informasi dibungkus rokok. Merokok membunuhmu. Iya Pak ya? Ya kan? Kalau yang tulisan sekarang kan merokok membunuhmu. Orang tahu, tapi nggak percaya. Sehingga meskipun tulisannya serem, tapi nggak mengubah perilaku orang. Iya kan? Karena pengetahuan yang tidak diimani. Coba kalau pengetahuan itu diimani, nggak ada yang mau merokok sampai sekarang. Kalau seandainya pengetahuan diimani, sebagaimana misalnya seperti orang mempercayai tadi hasil lab dokter itu. Ini yang pertama. Nah yang kedua, peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan adalah perang Badar. Kenapa ada perang? Nah, kita sudah bahas panjang lebar bahwa sejak turunnya Al-Quran yang diantara adalah wal furqan, Quran itu menjadi pembeda. Nah, khususnya di Arab, krisis lokalnya adalah selain krisis moral dan sebagainya, ada masalah kedoliman yang sistemik. Jadi ada kedoliman, bukti kedoliman adalah yang bisa kita angkat adalah maraknya perbudakan. Jadi ketika perbudakan itu kan bukti bahwa ada orang yang sangat kuat, tapi sekaligus ada orang yang dilemahkan sampai tidak berdaya. Jadi jaraknya terlalu jauh antara yang sangat kuat dengan yang sangat lemah.
Maka begitu Al-Quran turun yang diantaranya nanti mendekatkan jarak. Yang kuat jangan terlalu kuat, yang lemah jangan terlalu. Nah, biasanya orang kuat ya akan cenderung untuk mempertahankan posisi. Makanya pengennya untuk memperpanjang atau sampai mau 3 kali gitu kan. Jadi karena kecenderungan orang kalau sudah berkuasa pengennya bertahan. Coba aja Bapak Ibu kalau sudah PW posisi wena itu pasti akan keberatan untuk berubah karena kita sudah merasa nyaman status quo. Makanya kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam ini kan seperti kata Waraqah bin Nawfal yang kita baca di awal-awal ketika Nabi dapat wahyu, kan begitu dikasih tahu, nanti kalau kamu mengajarkan ini pasti kamu akan dimusuhi oleh kaummu karena akan membawa ide yang bertentangan dengan kepentingan. Kalau sekarang oligarki istilahnya itu ya. Jadi ide yang Nabi bawa, ajaran Nabi bawa itu, Quran itu bertentangan dengan kepentingannya Abu Jahal, dengan kepentingannya Umayyah bin Khalaf. Kepentingan-kepentingan ini terganggu dengan turunnya Al-Quran. Maka kemudian terjadilah, jadi ada permusuhan yang berlangsung. Nah, Nabi mengajarkan di Makkah Al-Quran kepada para sahabatnya, pengikutnya, yang dalam waktu 13 tahun kira-kira dengan jumlah pengikut sekitar 300-an. Dimusuhi di Makkah, akhirnya diterima hijrah ke Madinah. Tapi yang kita baca ini peristiwa mereview aja. Nah, di Madinah pun permusuhan nggak selesai. Kalau di Jawa kan sudah gampang kaedahnya kan. Kalau di Jawa itu dalam pergaulan, jadi kan kondisinya ngalah ngaleh, gitu kan. Kalau orang dimusuhi satu tempat, kalau dia ngalah, permusuhan nggak berlangsung. Kalau ngalah masih juga dimusuhi, makanya ngaleh, pindah. Kalau pindah, kecenderungannya selesai permusuhan. Tapi yang terjadi, ketika kaum muslimin pindah ke Madinah, permusuhan makin menjadi-jadi. Karena dianggap orang Madinah melindungi, kalau bahasa sekarang melindungi para buronan, para pelarian, akhirnya semua orang yang di Madinah dianggap musuhnya Makkah. Nah, karena dianggap musuh Makkah, akhirnya mengganggu banyak hal, termasuk mengganggu ekonomi yang kita bahas 2 bulan lalu, bahwa diantaranya ketika Nabi hijrah dan kaum muslimin ke Madinah itu menimbulkan krisis ekonomi Madinah. Kita sudah bahas itu ya. Jadi ya gimana nggak krisis? Madinah itu sumber dayanya nggak seberapa, hidupnya yang lain ditopang dari perdagangan. Nah sekarang perdagangan Madinah ditutup oleh orang Makkah yang punya pasar. Karena pasarnya itu kan Makkah, yang bilang dengan pasar Uqad. Yang kalau di zaman dulu ada ungkapan di Jazirah Arab, orang Makkah itu kerja semusim untuk setahun. Kerja semusim haji bisa dipakai hidup sepanjang tahun. Kalau kita kan kerja seumur-umur untuk sekali musim haji. Itu bedanya kan? Kalau orang Indonesia kerjanya seumur hidup untuk bisa pergi haji. Kalau orang Makkah kerja semusim haji bisa dipakai untuk sepanjang tahun. Nah ini orang Madinah sejak dia menerima muhajirin nggak boleh lagi ikut dagang ke Makkah. Apa nggak nambah? Gitu kan? Nah akhirnya yang kita baca di bulan lalu, pada tahun kedua Hijriah, selain ada ajaran-ajaran yang Allah turunkan dalam menghadapi krisis, Nabi mengirimkan ada 2 sahabatnya, Tolha ibn Ubaidillah dan Sa'id ibn Zaid, untuk mencari tahu di mana posisi kafilah dagang orang Makkah yang akan melintasi Madinah. Karena jalur perdagangan Makkah Syam itu pasti lewat Madinah.
Nah, setelah diinformasikan oleh Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah, maka subuh hari bulan Ramadan tanggal 12, nah ini kalau sekarang baru tanggal 8 ya. Nah, tanggal 12 Nabi sampaikan ke para sahabatnya bahwa ini ada rombongan dagang, kafilah dagang orang Makkah yang akan segera melintas ke Madinah. Nah, Mas Madinah ini jumlahnya besar. Nanti mari kita keluar untuk menghadangnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai ghanimah kita. Itu kan di antara yang Nabi ungkapkan itu kan. Jadi hadairu Quraisy. Jadi la'allallaha yunafilukumuha. Jadi ini seruan Nabi kepada para sahabat untuk mengajak mereka untuk melakukan penghadangan para pedagang ini. Dan Abu Sufyan yang menjadi komandan pengamanan kafilah dagang ini sudah memiliki set of score-nya itu sangat tinggi. Sebelum mendekati Madinah sudah memastikan jalurnya aman apa tidak. Maka ketika dia mendekati Madinah, jadi yang biasanya istirahatnya ke Badr untuk mencari air, nah dia ke Badr, kemudian mendapati ada bukti kotoran onta yang dia kemudian teliti bahwa ini ontanya orang Madinah. Ya, melihat ada itu, Abu Sufyan mengirimkan ada Domdom ibnu Amr untuk segera ke Makkah meminta bantuan pengamanan dari Makkah. Selain Abu Sufyan mengalihkan jalurnya tidak lagi melewati Badr tapi melewati pantai, sehingga dagangan aman. Tapi yang minta bantuan ke Makkah sudah kepalang tanggung. Itu kan kemarin kita bahas pekan lalu, akhirnya orang dari Makkah ya, tersinggunglah. Makkah itu di Jazirah Arab diakui sebagai kabilah terkuat. Gak ada orang yang berani mengganggu kafilah dagang orang Makkah. Tiba-tiba ini orang Madinah berani-beraninya mau memotong jalur dagangnya orang Makkah. Kira-kira kalau kita merasa jagoan, kemudian ada yang mengganggu. Nah, itu kan akhirnya pengen ngasih pelajaran ke Madinah. Makanya meskipun kemudian setelah Abu Sufyan itu aman jalurnya dan mengirimkan utusan agar membatalkan pengiriman pasukan karena dagangan sudah aman, maka orang Makkah, pimpinan Abu Jahal dan lain-lain tetap ngotot untuk pengen menyerang Madinah, memberi pelajaran kepada Madinah. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara. Janganlah kamu seperti orang-orang yang ketika mereka keluar dari kampung halamannya itu batara wari'a annas. Mereka sangat dengan kesombongan dan ingin menunjukkan posisinya di masyarakat Arab. Jadi ada unsur batoronnya itu. Jadi kesombongan dan karena ingin memberi pelajaran. Nah, ini yang kemudian di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi masalah baru di kaum muslimin. Kalau kita seandainya yang jadi saat itu menjadi sahabat Nabi yang diajak ke Badar untuk menyergap pasukan dagang. Yang terjadi kafilah dagangnya lolos, selamat, nggak berhasil mendapatkan dagangan, tapi malah mendapatkan berita akan ada serangan dari Makkah ke Madinah. Kira-kira kalau kita ini jamaah masjid yang tadinya Rasulullah ajak itu,
sampai di Badar kemudian tidak mendapati yang disampaikan akan menyerap kafilah dagang, tapi malah akan mendapatkan serangan pasukan perang. Kalau kira-kira kita gimana, Mbak Ibu? Ada kecewa nggak? Kalau kira-kira kita, ini bikin masalah baru. Nah, mungkin kalau orang yang imannya tidak kuat bisa langsung protes. Ini Nabi gimana sih? Tadi katanya mau ngajak untuk menyergap kafilah dagang, malah kok kafilah dagangnya lepas. Malah ketemunya pasukan perang. Ini kalau menggunakan, mosok Nabi salah prediksi ya, gitu saja gitu. Nah, ini yang kalau dipelajari bahwa pada awal perang Badar ini yang nanti muncul adalah ini ijtihad manusia, bukan wahyu dari Allah. Setelah selesai perang Badar, ada pengelolaannya. Jadi ada bimbingan Allah bagaimana mengelola ini. Tapi sejak berangkatnya sampai ketika terjadi situasi berubah, pasukan kafilah dagangnya sudah berlalu, sekarang harus berhadapan dengan pasukan perang. Jadi kan ada masalah baru, dan ini bukan masalah kecil. Maka kita masuk di pagi ini, jadi ini sudah kira-kira kalau di buku itu sudah sekitar 2 hari di Badar. Dari tanggal 12 berangkat, sampai 2 hari di Badar, nyegat kafilah dagang, kafilahnya sudah nggak ada. Nah, dia kan udah zong gitu kan. Ada zong malah ketemu masalah baru. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini sebaiknya gimana kita hadapi, kita kelola. Nah, terjadilah yang digambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal ayat ke-5 sampai ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yandurun wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauqati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin lihiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Ayat ke-5 sampai ke-8 Allah menggambarkan situasi saat itu ketika sudah zong, kafilah dagang berlalu, kaum muslimin yang di Badar ini mengalami ya macam-macam sikap diantaranya. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Ada sebagian kaum mukminin ketika itu menjadi tidak senang. Ya, jadi sudah terlanjur keluar dari Madinah sampai ke Badar, zong kosong, nggak dapat yang dijanjikan, malah ketemu musuh mereka digambarkan lakarihun, tidak suka. Nah, yujadilunaka fil haqqi. Mereka mendebatmu dalam diskusi kepada Nabi. Yujadilunaka fil haqqi. Mereka mendebatmu ba'dama tabayyana, setelah jelas situasinya bahwa akan ada serangan tentara Makkah, tentara perang, terjadi perdebatan. Ada sebagian kaum muslimin itu ka'annama yusakuna ilal mauti. Mereka sudah mengalami ketakutan yang merasa bahwa ini sih kita digiring kepada kematian. Sudah merasakan ini sih memang jalur menuju kematian. Orang nggak bawa senjata, jadi lagi habis sholat subuh yang karena bergerak cepat nggak sempat bawa senjata, tiba-tiba berhadapan dengan pasukan perang
yang pasukan perang itu selama ini dikenal sebagai pasukan perang terkuat di Jazirah Arab orang Quraisy. Itu ada situasi yang sampai digambarkan ayat ke-6. Jadi ayat ke-6 surah Anfal itu sampai ada sebagian merasa bahwa kita ini sudah digiring kepada gerbang kematian. Wahum yanturu. Tadinya dijanjikan mengenyangkan pasukan dagang wa'id ya'idukum wa'idat ta'ifataini, dan ketika Allah menjanjikan kepada kalian satu di antara dua kekuatan akan kalian hadapi, wa tawadduna anna ghayra dzati syaukati takunu lakum, dan kamu lebih ingin, lebih suka kalau yang dihadapi adalah bukan pasukan perang, tapi lebih suka menghadapi pasukan kafilah dagang. Tapi Allah punya skenario lain. Jadi wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Tapi Allah ingin untuk membuktikan kebenaran agamanya. Jadi ini akhirnya dirubah niatnya. Yang tadi niatnya pengen untuk ngambil ghanimah, sekarang dirubah niatnya menjadi niat untuk yuhiqqal haqqa bikalimati, untuk membela agama Allah. Ini ngubah niat kan nggak mudah. Orang tadi janjikannya ghanimah kok, tapi tipe sekarang yang harus dihadapi adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil. Bagaimana bisa membuktikan bahwa agama ini benar, agama ini menang. Ya ini kan kalau sekarang ya menang, tapi kan juga pakai logika lah. Jadi kalau jumlahnya cuma 300 orang, lalu menghadapi pasukan perangnya orang Makkah dan kita tidak bersenjata, gimana? Kalau mundur ke Madinah lebih bahaya lagi. Artinya kalau bertahannya di Madinah, orang kafir Makkah menyerang Madinah, bisa membahayakan Madinah. Maka ini yang kemudian Allah punya skenario untuk agendanya berubah menjadi ini perang li'i'la'i kalimatillah. Jadi motifnya diubah, dinaikkan. Yang tadinya motivasi ghanimah sekarang diganti menjadi motivasi i'la kalimatillah. Oke. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Gimana sebaiknya kita kelola masalah ini? Maka ada yang sahabat muhajirin yang bernama Al-Miqdad ibnul Aswad. Ketika Nabi menghadapi situasi itu, kata Miqdad, dia katakan, faqala la naqulu kama qala Musa, kama qala qaum Musa, fadab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Walakin nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa dia melihat ada sikap kesatria yang ditunjukkan sahabat Miqdad ibnul Aswad. Dalam situasi yang sudah tegang begitu, Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa dalam surah Al-Maidah ayat ke-24, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau bersama Tuhanmu, aku tunggu di sini. Tapi kata Miqdad, tapi saya akan mengatakan nuqatil an yaminika, kami akan berperang di sebelah sisi kananmu, wa an shimalika, dan sebelah kirimu, wa baina yadayka wa khalfaka, aku akan perang di hadapanmu maupun di belakangmu. Al-Miqdad, ini wakil dari muhajirin, menunjukkan kesetiaannya bahwa apapun keputusan Nabi untuk menghadapi pasukan perang ini, dia akan tetap perang bersama Nabi di kanan, kiri, depan, belakang. Ini pernyataan Al-Miqdad yang sangat dicintai, sangat dikenang oleh sahabat Ibnu Mas'ud.
Ini kan suasana sudah tegang, jadi gimana menghadapi ini? Ada orang yang kemudian menunjukkan kekuatan kesatrianya dengan keberanian untuk berperang. Maka jadi setelah ada kesetiaan dari Miqdad Ibnul Aswad, Nabi masih perlu mendengar dari yang lain. Dari yang lain kan ditanya lagi. Nabi asyiru alayya ayyuhan nas. Nabi katakan, Nabi minta sampaikan ide kalian kepada kami. Ayo, ada pendapat lain enggak? Ini pendapat Miqdad, kita akan hadapi pasukan perang Makkah. Jadi ada pendapat lain enggak? Jadi Nabi tanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Ada yang pendapat lain? Nah, karena Miqdad ini adalah representasi dari Muhajirin, dan yang ada Muhajirin ketika itu di Badar ini jumlahnya kecil, minoritas, kebanyakan adalah orang Ansor. Dan orang Ansor ini, jadi perjanjiannya dengan Nabi di Bai'atul Aqobah kedua, mereka akan membela Nabi sebagaimana mereka membela keluarganya selama di Madinah. Sedangkan kondisi Badar ini zaman itu di luar Madinah. Ini kalau mau keluar dari klausul perjanjian, kan ini di luar kesepakatan kita, misalnya gitu kan. Nah, maka ketika Nabi menyampaikan, meminta pendapat asyuru alayya ayyuhan nas, sampaikan pendapat kalian, wahai kaum muslimin, maka sampai Nabi ulang, sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad, sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad yang mewakili orang Ansor, jadi memahami maksud Nabi, mengatakan, wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah. Pertanyaan itu sepertinya kau tujukan kepada kami wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, qala ajal, ya tentulah. Kan kalau dari orang Muhajir sudah ada pernyataannya. Nah, sekarang dari orang Ansor gimana? Jadi kesetiaan itu kadang juga perlu diungkapkan dengan kata-kata, nggak cukup hanya dengan hati, nggak cukup hanya dengan perbuatan. Jadi harus kata-kata yang mengungkapkan tentang kesetiaan. Faqala, lalu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, qad amanna bika wa saddaqnaka wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haqqu wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawasiqana ala sam'i wa ta'ati laka. Ya, kata Sa'ad bin Mu'ad, kami telah beriman kepada engkau dan kami membenarkan engkau. Kami bersaksi bahwa yang engkau bawakan adalah kebenaran, adalah al-haq. Dan kami telah memberikan kepercayaan dan janji kami untuk mendengar dan taat kepadamu. Famdi ya Rasulullah lima arotta fanahnu ma'aka. Sa'ad bin Mu'ad lalu menyerahkan, ya Rasulullah, lanjutkan apa yang menjadi pendapat engkau, kami akan bersama dengan engkau. Nanti lanjutkan ya pendapat engkau dengan engkau. Fawalladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, labista'ratta binal bahra fakhuttahu lakhadnahu ma'aka. Seandainya engkau harus berhadapan dengan laut dan engkau menyeberanginya, maka kami akan menyeberangi dengan bersama engkau. Ma takhallafa minna rajulun wahidun, tidak ada seorang pun dari kami yang akan membolos, yang akan ketinggalan. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwana ghadan, dan tidak ada, dan kami tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak ingin untuk berjumpa dengan musuhmu esok hari. Inna lasuburun fil harbi sudukun indal liqa. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi perang, dan kami orang-orang yang benar ketika membuktikan pertempuran.
la'allallaha yurika minna ma tuqirru bihi ainaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadamu dari kami apa yang membuat engkau merasa tenang. Fasir ala barokatillah, kata Sa'ad bin Mu'adz, fasir, maka lanjutkanlah ya Rasulullah, ala barokatillah, semoga Allah memberkahi. Ini kalimat seringkali dicuplik, diungkapkan kalau kita memberikan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan tugas baru, maka yang dipakai kalimatnya Sa'ad bin Mu'adz, sir ala barokatillah, lanjutkan semoga Allah memberkahi. Nah ini apa namanya? Dengan pernyataan dari orang Ansor yang mayoritas di Badar ini, Rasulullah SAW lega. Jadi ada situasi kan sebelum ada ini yang digambarkan di Al-Quran, sebagian itu nggak siap kalau menghadapi perang. Akhirnya dengan pernyataan itu Nabi lega. Jadi dan kemudian Nabi katakan siru wa abshiru fa innallaha qad wa'adan ihda ta'ifataini wallahi laka anni anduri ila masari'il qaumi. Jadi setelah itu Nabi sekarang lanjutkan dan berbahagialah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku satu di antara dua kekuatan, dan demi Allah sepertinya Allah telah menunjukkan kepadaku tentang tempat matinya tokoh-tokoh Quraisy. Jadi makanya selesai di Badar ini, jadi selesainya tokoh-tokoh utama Quraisy, Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, Khalid, Al-Walid ibnu Robi'ah dan lain-lain ini. Jadi tokoh utamanya selesai di perang Badar. Nah, ini kemudian Nabi memberikan semangat kepada para sahabatnya, dan sampai hari ini bahwa yang namanya perang itu ya gambling. Jadi perang itu akan menentukan sejarah satu bangsa. Bisa dengan perang itu akan naik menjadi pemenang, bisa dengan perang akan hancur menjadi pecundang. Makanya ini yang sampai hari ini masih dipilih menjadi cara menghadapi krisis. Jadi biasanya kalau ada krisis itu diantara solusinya adalah perang. Perang juga menimbulkan krisis. Ini itu sampai hari ini modelnya kalau ada krisis itu ya, biasanya akan ada perang. Jadi, nah ini yang juga yang kadang-kadang kita nggak siap karena wawasan global kita terbatas dan sikap kita sebagai bangsa yang ini sukses di tahun 45 tapi kemudian tidak sukses di tahun berikutnya. Jadi ini yang perang Ukraina sama Rusia, tapi kita kena dampaknya. Yang perangnya di mana, dampaknya ke kita juga. Dulu ketika ada kayak penjajahan itu kan yang perang di mana? Perangnya perang di Eropa. Tapi kenapa kita dijajah Portugis, dijajah Belanda? Kita menjadi hadiah. Indonesia jadi hadiah ketika Portugis perang melawan Belanda lalu kalah. Ya hadiahnya Indonesia diserahkan ke Belanda. Begitu perang perang dunia, Jepang bisa mengalahkan sekutu sebentar, kita jadi jajahan Jepang. Itu kan memang salah kita apa sama Jepang? Itu kan karena kita menjadi bangsa yang dalam tanda kutip baru sadar, ada kesadaran kolektif tahun 28. Kita harus kuat menjadi satu bangsa yang satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Akhirnya begitu Jepang kalah, kita menyatakan sebagai bangsa merdeka. Kalau nggak ada kesadaran itu, misalnya, seandainya, mohon maaf itu kan kalau tidak ada Sumpah Pemuda, belum ada kesepakatan dan perjuangan sebagai Indonesia, nggak ada kesepakatan itu, lalu Jepang kalah perang dan ingin menyerahkan ke Indonesia, yang mau terima siapa? Siapa wakilnya Indonesia? Siapa yang bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia? Oke kan? Harus ada.
Kalau mau diserahin misalnya kalau masih kerajaan itu mungkin diberikan kerajaan Jawa, yang Sumatera, yang dia dapat dia, kita enggak. Tapi sebelum ada penyerahan, kita sudah sepakat menjadi Indonesia. Akhirnya bisa merdeka. Tapi Belanda pun yang merasa pernah menjajah lama Indonesia dan menjadi pemenang dalam perang Pasifik melawan Jepang, dia nggak bisa terima begitu saja, enak aja merdeka. Makanya kan akhirnya Jepang, begitu Jepang sudah angkat kaki, Belandanya mau masuk lagi. Untunglah kita sudah punya kesepakatan sebagai bangsa Indonesia yang kemudian perang kemerdekaan dari 45 sampai 49. Jadi perlu waktu sekitar 4 tahun sampai akhirnya Belanda mengakui memang Indonesia merdeka. Gitu kan, ada proses. Nah sayangnya setelah Indonesia merdeka, konsensus sebagai Indonesia ini nyaris malah hilang. Yang ada orang pengen menonjolkan kelompoknya masing-masing. Makanya setelah merdeka malah justru konfliknya di dalam, bukan bagaimana memajukan Indonesia. Sampai sekarang ini problem kita. Nanti akhirnya ya malah tambah terus masuk ke dalam krisis. Coba sekarang mulai mari kita rangkai bahwa dulu kita bisa merdeka karena cara berpikirnya kita Indonesia. Gak ada lagi yang Java, gak ada lagi yang Ambon, yang Sumatera, semuanya berpikir Indonesia. Maka energi kita setelah merdeka menjadi tidak optimal, gak fokus ke Indonesianya karena masing-masing ingin menonjol termasuk kedaerahan. Ini wallah alam bisawab. Jadi ini yang membuat kita akhirnya sudah merdeka, kenapa nggak maju-maju? Sampai suka dipelesetin ketika lagu Garuda Pancasila itu kan, tidak maju-maju, tidak maju-maju gitu. Jadi antara kalau kita telusuri karena cara kita berpikir mulai bukan berpikir Indonesia, tapi berpikirnya kelompoknya ini yang bikin masalah. Oke, kembali ke cerita ini. Nah, setelah ada konsensus tadi, kesepakatan dari kaum muslimin muhajirin ansor, segera Nabi mengorganisir pasukan yang 300 orang itu diorganisir, ada 4, kalau sekarang ya 4 komandan peleton. Jadi ada di komandannya bendera putih, ini diberikan kepada Mus'ab ibnu Umair. Lalu ada 2 bendera merah, 2 bendera hitam diberikan kepada Sa'ad ibnu Mu'ad dan Ali bin Abi Thalib. Dan satu lagi ada pasukan penyangga. Ini organisasi Nabi bangun. Jadi bentuk organisasi pasukan perangnya. Jadi ada yang diberikan kepada Qais ibnu Abi So'so'ah. Jadi ini sudah dibagi. Jadi semua pasukan sudah ada komandannya. Komunikasinya kepada komandan-komandan peletonnya. Ada 4 komandan. Ada tadi siapa? Salaba Mus'ab ibnu Umair. Ada Sa'ad ibnu Mu'ad, Ali bin Abi Thalib, dan Qais ibnu Abi So'so'ah. Setelah pasukan diorganisir, sudah tahu posisi masing-masing tugasnya, lalu Nabi dan Abu Bakar bekerja mencari informasi. Sekarang posisi orang Quraisy ada di mana? Posisinya mereka ada di mana? Jadi karena yang geografi Madinah itu kan berbukit-bukit. Kalau orang di balik bukit nggak kelihatan dari balik yang lain. Zaman itu kan belum ada satelit, belum ada. Jadi kalau ada di balik bukit nggak ketahuan sama yang lain. Waktunya sudah sedikit lagi. Nabi mencari tahu bersama Abu Bakar. Jadi ini menunjukkan keberanian Nabi. Ini sudah di zona perang, berdua bersama Abu Bakar
mencari tahu di mana di posisi orang kafir Quraisy ini yang mereka katanya mau menyerang Madinah. Maka ketika bertemu dengan ada seorang yang disebutnya syekh, orang tua di sekitar sumur Badar, Nabi bertanya kepada orang itu tentang tentara Quraisy katanya mau menyerang Madinah, dan juga bertanya tentang Muhammad dan para sahabatnya. Bertanya kepada ini orang tua syekh di situ. Nah, kata syekh, la ukhbirukum hatta tuhbironi man antum. Saya tidak akan kasih tahu sebelum kalian berdua mengasih tahu siapa kalian berdua ini. Ini pelajaran tentang kerahasiaan. Jadi Nabi bertanya, ya Syekh, gimana? Katanya orang Makkah mau menyerang Madinah, ini sekarang ada di mana? Nah, karena dia Syekh ini nggak kenal tentang Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Terus kalau Muhammad dan sahabatnya itu sekarang ada di mana nih? Nah, jadi Syekh ini ngasih syarat, saya nggak akan ngasih tahu sebelum kalian berdua ngasih tahu siapa kalian. Nah, oh gitu kata Nabi. Oke, akhirnya Nabi ngasih syarat juga. Saya akan kasih tahu siapa kami berdua kalau engkau mau ngasih tahu kepada kami tentang apa yang kami tanyakan. Saya mau ngasih tahu setelah engkau ngasih tahu kepada kami. Nah, akhirnya oke kalau begitu. Maka syekh itu, orang tua yang ada di sekitar sumur Badar itu menyampaikan, fa innahu balaghani anna Muhammadan wa asbahu kharaju yauma kada wa kada. Fa in kana sadaqal ladzi akhbarani fa humul yawma makani kada wa kada. Saya mendengar Muhammad dan para sahabatnya itu keluar dari Madinah pada hari ini. Kalau betul yang saya dengar itu, maka sekarang dia ada di tempat ini. Tempat yang Nabi dan para sahabatnya itu sedang base camp di Badar. Jadi Badar itu bukit-bukit itu, jadi tempatnya dia ada di situ. Dan saya juga mendengar wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kada wa kada. Dan saya juga mendengar bahwa orang Quraisy itu juga sudah keluar meninggalkan Makkah. Hari ini. Kalau betul yang saya dengar itu, fa in kana sadaqal ladzi abaroni fa humul yawma kada wa kada. Kalau betul yang saya dengar, maka dia sekarang posisinya ada di tempat ini ditunjukkan. Nah, ini kan pentingnya menguasai medan. Maka dalam kaidah perang, jangan pernah bertempur di medan yang kita tidak kuasai. Itu kalau dalam cara dulu yang masih ingat kalau waktu kecil suka berantem sama temennya. Kenapa kalau berantem itu pulang dekat ke rumah? Iya kan? Makin dekat rumah makin berani. Nah, itu kan. Kalau tempat yang dia nggak tahu, ini hati-hati, jangan berkelahi di tempat yang blank, nggak tahu apalagi nggak tahu di mana larinya. Kenapa kalau dekat rumah itu berani? Karena dia tahu mana jalur amannya, sudah tahu. Nah, ini pentingnya menguasai medan. Nah, setelah dapat jawaban itu, orang tua Syekh tadi meminta. Nah, saya sudah kasih tahu. Nah, sekarang kalian berdua siapa? Nabi menjawab, nahnu min ma'in. Kami ini orang yang terbuat dari air. Tentang kerahasiaan. Enggak dusta. Emang siapa yang enggak dari air? Nahnu min ma'in. Kami ini dari air. Jadi sambil mengatakan nahnu min ma'in, sambil Nabi berlalu pergi. Orang tua itu sambil kemudian menggerutu. Ayu ma'in. Jadi min ma'in, min ma'in, air mana? Air Irak apa air Syam? Nah, ini tentang kerahasiaan. Tentang kerahasiaan. Ada perang itu diantaranya adalah menyimpan rahasia. Jadi orang perlu tahu di mana musuhnya, tapi rahasia tentang dirinya harus dijaga.
jaga dengan baik. Ini yang Nabi lakukan, nama mengetahui peta. Nah, sore hari itu pula Ali bin Abi Thalib bersama dengan Zubair ibnul Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan beberapa orang sahabat. Ini juga sorenya mencari tahu informasi di sekitar sumur Badar. Karena belum hanya tahu posisi orang kafir ada di tempat yang disebutkan Syekh tadi. Tapi belum melihat jumlahnya berapa, seperti apa kekuatannya. Nah, ini mencari tahu. Ali bin Abi Thalib bersama dengan Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama sahabat yang lain. Cari tahu sampai akhirnya mendapati ada 2 orang budak yang sedang mengambil air di sumur Badar. Lalu 2 orang budak itu ditanya, ini air buat siapa? Nah, lalu keduanya menjawab, ini saya ngambil air untuk orang Quraisy. Nah, akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib langsung ditangkaplah 2 budak ini. Nah, ini informasi bagus ini. Ada orang yang mengambil air untuk orang Quraisy. Nah, lalu ditanya, ditangkap itu, ya, mereka ada di mana? Kata 2 budak ini, dia dibawa di balik bukit ini. Hum wallahi wara'a hadzal kasibil ladzi turabil udwatil quswa. Dia ada di balik bukit ini yang disebut dengan al-udwatul quswa. Jadi tempat itu kan meskipun gunung itu Badar, maka di tempat-tempat itu kan suka ada nama-namanya gitu kan. Misalnya kayak kita, misalnya Gunung Pangrango, itu kan gunung besarnya. Tapi di lembah-lembah itu kan punya nama masing-masing. Ada curug ini, curug ini, curug ini. Gunung Semeru, itu kan gunung besarnya. Tapi tempat itu punya nama-nama. Ini tempatnya orang Quraisy ada di Al-Udwatil Quswa. Nah, definitif obatnya di situ. Nah, qala lahuma. Nah, lu tanya lagi, kamil qaum. Berapa jumlah mereka? Kata budak ini, banyak. Nah, banyak ini kan kalimat yang enggak definitif. Banyaknya berapa? Jawabnya banyak juga. Pokoknya banyak. Nah, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang seperti ini? Akhirnya Nabi SAW menggunakan cara lain. Pertanyaannya, motong ontanya berapa? Buat konsumsi mereka, motong ontanya berapa? Kan kalau ditanya banyak kan jawabannya banyak itu berapa? Untuk mendefinisikan, karena dia nggak bisa ngitung, nggak mungkin juga ngitung. Lalu cara ngitungnya, makan motong ontanya berapa sehari? Nah, budak itu menjawab, ya sehari motong ontanya kalau nggak 10 ya 9. Nah, udah ini informasi menarik. Jadi kalau 10 atau 9 berarti jumlah mereka sekitar 1000-an, karena satu onta itu paling ya untuk 100 orang. Jadi cara menghitung menggunakan satuannya onta, padahal menghitung orang. Nah. Oke, kemudian kalau al-qawmu ini faman fihi min asrafi Quraisy. Tokoh-tokohnya siapa yang Anda tahu? Jadi tokoh-tokoh Quraisy yang Anda layani, tokoh yang Anda tahu siapa saja? Kalau disebutkan ada Utbah ibnu Rabi'ah, ada Syaibah ibnu Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, dan beberapa tokoh lain. Jadi yang dikenal di interogasi Nabi, akhirnya keluarlah tentang nama-nama tokoh itu. Maka Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, "Hadihi Makkah qal alqat ilaikum afladaka bidiha." Ini orang-orang Makkah sudah mengirimkan kepada kalian buah hatinya. Jadi tokoh-tokoh utama sudah dikirimkan kepada kalian. Tinggal bagaimana mengelolanya. Jadi yang dikirimkan bukan kaleng-kaleng yang datang ke Badar ini top leader semua yang dikirim. Kecuali Abu Lahab gak ikut perang.
Abu Lahab nggak ikut karena ada sisi lain. Meskipun dipaksa-paksa dia nggak mau. Jadi paman. Jadi itu salah satu sisi kemanusiaan di Arab yang agak sulit, sebab akan jadi aib kalau paman perang sama ponakan. Itu akan jadi aib besar. Meskipun menang akan jadi aib. Akhirnya Abu Lahab tidak ikut perang, tapi begitu mendengar pasukan kafir kalah di perang Badar, sedihnya hanya berlangsung sekitar sepekan lalu mati. Jadi matinya karena berita perang, bukan karena perang. Jadi karena aib besar kalau sampai paman perang dengan ponakan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini sampai di sini dulu ceritanya perang Badar, baru sampai di sinilah. Bahwa ini peristiwa besar yang Nabi kelola dengan cara seperti itu, mengubah dari niat untuk dapat ghanimah menjadi niat i'la'i kalimatillah. Maka nanti berikutnya masih ada. Jadi Nabi menyusun strateginya, termasuk nanti ada dinamika para sahabat dalam berpendapat, termasuk yang terkenal adalah usulan Khobab Ibnul Mundir yang mengoreksi keputusan Nabi di perang Badar. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi semoga bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, membuat kita semakin cinta pada Nabi dan para sahabatnya. Sebab kalau seandainya perang Badar ini kaum muslimin kalah, nggak ada sejarah agama Islam di muka bumi, sebagaimana ungkapan Nabi, Allahumma intahlik hadil isobah falam tu'bat ala wajhil ardi. Ya Allah, jika pasukan Islam ini kalah, binasa, maka enggak ada lagi yang bisa menyembah Engkau di muka bumi. Alhamdulillah, dengan kesabaran para sahabat Nabi, tawakal mereka, jadi pasukan yang kecil ini bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya enggak pengen lakarihun tadi, yang dalam Al-Anfal tadi, nggak pengen perang, akhirnya dengan semangat itu bisa bersemangat perang dan mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa, semoga Allah memberikan keberkahan pada hidup kita semuanya. Dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa akhwatina wa liaqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asanil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghalimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatik ma takhulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhallinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar rahmina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yattaqaka wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aktub bis-salamata 'alaina wa 'alal hujjaj wal ghuzat wal musafirin fi barrika wa jawwika wa bahrika ya arhamar rahimin.
اللهم اكتب السلامة أحيائنا واكتب الشهادة على موتانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف إخواننا المرضى، اللهم اشف أخواتنا المرضى، اللهم اشف أقربائنا المرضى إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والفحشاء والمحن ماض وباطن من بلدنا هذا خاصة من بلاد المسلمين عامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.